Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Enggaflani Fauzi dari STK IPB GRI Jombang. Dalam PPT kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan non-tes, perbedaan tes formatif dan tes sumatif, pengertian dan contoh tes bahasa, serta pengertian dan contoh tes kesastraan. Yang pertama yaitu tes dan non-tes. Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan tes. Yang pertama yaitu tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Sedangkan testing artinya dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester artinya orang yang melaksanakan tes atau pembuat tes, yaitu orang yang sedang melakukan percobaan atau eksperimen. Dengan demikian, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah oleh tester, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, dan sikap sosial. Non-tes ini dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif atau yang biasa disebut dengan ulangan harian adalah tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan yang berfungsi untuk menentukan tuntas tidaknya satu pokok bahasan tersebut. Materi pada tes ini pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan pelajaran yang telah diajarkan. Butir-butir soalnya terdiri atas butir-butir soal, baik yang termasuk kategori mudah maupun yang termasuk kategori sulit. Yang kedua yaitu tes sumatif. Tes ini diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal sebagai ulangan umum. Biasanya, tes ini disusun atas dasar materi pelajaran yang telah diberikan selama satu semester. Dengan demikian, materi tes sumatif jauh lebih banyak ketimbang materi tes formatif. Selanjutnya, tes bahasa. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian atau evaluasi dan pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya yang pertama yaitu tes bunyi bahasa. Tes ini merupakan tes untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Bentuk dan jenis butir tes bunyi bahasa antara lain: 1. Membedakan bunyi bahasa, melafalkan fonem-fonem, melafalkan kata dan pasangan, dan yang terakhir yaitu melafalkan rangkaian kata dan kalimat. Tes yang kedua adalah tes kosakata, bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara ataupun menulis. Bentuk tes kosakata antara lain sinonim, antonim, memperagakan, mencari padanannya, definisi atau parafrase, melengkapi kalimat, dan gambar. Tes yang terakhir yaitu tes struktur atau tata bahasa. Tes ini tidak hanya berurusan dengan merangkaikan kata-kata, melainkan juga perubahan bentuk kata dan penataan dalam bentuk frasa atau kalimat. Adapun tes tata bahasa dapat disusun dalam bentuk isai, pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban pendek. Yang terakhir yaitu tes kesastraan adalah prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemahaman siswa mengenai sastra. Contohnya adalah siswa dihadapkan langsung pada karya sastra tertentu, baik berupa puisi, cerpen, novel, atau drama. Dan tugas siswa adalah melakukan pengenalan, pengidentifikasian, pemahaman, penganalisisan, dan pemberian pertimbangan tertentu, serta penilaian.
Demikian penjelasan saya pada video kali ini. Apabila teman-teman ingin menambahi, dipersilahkan di kolom komentar. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan materi atau bahasa yang kurang enak dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.